warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutiar Maina dengan NIM 20231065. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan di bawah bimbingan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis video tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah dari administrasi. Istilah administrasi ini sering kita dengar di perkantoran, rumah sakit, dan sekolah. Tapi apakah teman-teman tahu apa sih konsep dasar dari administrasi itu sendiri? Serta apa manfaatnya kita mempelajari administrasi sebagai calon pendidik di masa depan? Itu pada video kali ini kita akan bahas satu persatu. Apa itu administrasi? Administrasi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro yang berarti melayani, membantu, memenuhi, serta menyelenggarakan. Sedangkan secara terminologi, administrasi merupakan suatu proses untuk mengelola sumber daya yang disebut dengan 7M dan 1I. Apa sajakah 7M tersebut? 7M tersebut terdiri dari manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, serta waktu. Sedangkan 1I yaitu informasi. Proses pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Lantas, mengapa harus ada administrasi? Apa jadinya jika tidak ada administrasi? Nah, teman-teman, jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep dari administrasi, maka sumber daya yang disebutkan tadi tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien karena tidak dikelola dengan baik. Karena itulah, suatu lembaga atau organisasi memerlukan konsep dari administrasi itu sendiri untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari penjelasan sebelumnya, saya mengatakan bahwa administrasi itu merupakan suatu proses pengelolaan. Nah, menurut teman-teman, apakah sama istilah administrasi dan manajemen yang sering teman-teman dengar? Nah, secara umum, definisi dari administrasi dan manajemen memiliki pengertian yang hampir mirip, yang mana keduanya berfungsi untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu. Dalam prakteknya, penggunaan kata istilah administrasi dan manajemen memiliki perbedaan, yang mana administrasi adalah seluruh kegiatan pencatatan secara tertulis yang tersusun secara sistematis dari keterangan-keterangan yang ada untuk mempermudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan manajemen itu sendiri adalah suatu seni untuk menyelesaikan pekerjaan milik orang lain atau dapat didefinisikan juga sebagai suatu tindakan mengelola pekerjaan dan karyawan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya organisasi seperti lembaga swasta, yang mana lembaga swasta tersebut lebih mengutamakan adanya profit oriented. Nah, karena karakteristik dari manajemen itu lebih mengutamakan keuntungan dan komersial. Nah, karena karakteristik dari manajemen tersebut lebih mengutamakan keuntungan, maka manajer lebih sering untuk memerintah, berkuasa untuk meningkatkan pendapatan. Manajer biasanya memberikan masalah kepada anggotanya dan memerintahkan anggotanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berbeda halnya dengan seorang administrator, yang mana administrator ini lebih melatih, membimbing, dan bersama-sama memecahkan untuk mencari solusi dari masalah tersebut, dan masalah tersebut dapat terselesaikan secara lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan konsep dasar dari administrasi. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik aktif dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, masalah mutu pendidikan teratasi dan meningkatkan citra positif pendidikan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pendidikan menjadi merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa mempelajari administrasi pendidikan berfungsi untuk membantu mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan merata di masa depan. Nah, setelah kita mempelajari tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari administrasi pendidikan. Fungsi dari administrasi pendidikan tersebut yaitu yang pertama, plan.
yaitu merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya 7M dan 1I. Yang kedua yaitu organis, yaitu memikirkan cara untuk mengelola sumber daya. Dan yang ketiga yaitu motivasi, yaitu memotivasi agar sumber daya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu kontrol, yaitu mengatur dan mengelola sebaik mungkin agar sumber daya dapat berjalan dengan baik. Keempat, fungsi administrasi pendidikan tersebut berjalan saling berkaitan dan merupakan tugas kita sebagai mahasiswa untuk mengelola pendidikan secara langsung baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari profesi. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar apa itu profesi? Nah, profesi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession yang berarti mengakui adanya pengakuan kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pelakunya untuk melewati suatu pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan keahlian dan teknik-teknik tertentu. Satu konsep yang harus teman-teman ketahui adalah profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi, karena profesi memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya dari pekerjaan yang lainnya. Lantas, bagaimana ciri-ciri dari suatu pekerjaan layak disebut sebagai profesi? Nah, ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, memiliki fungsi sosial yang signifikan. Yang kedua yaitu menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus. Yang ketiga yaitu didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Dan yang keempat, memiliki kode etik profesi sebagai pedoman perilaku anggota. Dan yang terakhir yaitu memperoleh imbalan finansial dari masyarakat. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yang sering kita dengar. Yang pertama yaitu profesional, artinya orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua yaitu profesionalitas, artinya yaitu tentang kualitas sikap para anggota profesi. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, yaitu sikap mental dalam bentuk komitmen pada anggota profesi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang konsep dasar dari administrasi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.